Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Semoga kalian sehat-sehat saja. Oke. Perkenalkan, nama saya Ricardo Tobing, dan di video kali ini saya akan membahas tentang politik dan strategi nasional. Gapailah ambisi Anda setinggi langit. Mimpikan ambisi Anda itu setinggi langit. Karena jika Anda jatuh, Anda akan jatuh di antara bintang-bintang. Insinyur Soekarno pernah berkata seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk di pembahasan, saya akan menyebutkan 4 pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Yang A, pengertian politik, strategi nasional, dan politik dan strategi nasional. Yang B, dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Yang C, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional. Dan yang terakhir, D, proses penyusunan politik dan strategi nasional serta implementasi politik dan strategi nasional. Oke. Yang A, pengertian politik, strategi nasional, dan politik strategi nasional. Kita masuk. Apa itu politik? Teman-teman, apakah tahu apa itu politik? Politik merupakan suatu rangkaian asas prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan policies yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan adalah penggunaan pertimbang-timbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau tujuan yang dikehendaki. Pengambilan kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin. Oke, apa itu strategi? Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi berasal dari Yunani, yakni strategia, yang artinya adalah seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan, the art of general. Di era modern sekarang ini, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi, ilmu teknik, olahraga, dan ilmu lainnya. Apa itu nasional? Nasional berasal dari bahasa Inggris, yakni nasional, yang akar katanya adalah nation, yang dalam bahasa Indonesia berarti bangsa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nation adalah suatu yang berhubungan atau berkaitan dengan skala nasional yang merujuk pada bangsa dan negara. Apa itu politik dan strategi nasional? Strategi nasional adalah cara pelaksanaan politik nasional dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Politik nasional adalah asas haluan usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, yang tadi saya jelaskan itu adalah pengertian dari politik, strategi nasional, dan politik strategi nasional. Kita bakal masuk ke pembahasan yang kedua. Baik semuanya, setelah kita membahas apa itu politik, apa itu strategi, apa itu nasional, apa itu politik dan strategi nasional, kita masuk ke pembahasan yang B, dasar penyusun politik dan strategi nasional. Kita masuk ke pembahasannya, dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, tentunya harus berlandaskan pada dasar pemikiran yang absah, legal, dan jelas sehingga akan mencerminkan kepentingan nasional seluruh komponen bangsa Indonesia. Berikut ini adalah dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Yang pertama, proses penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini
sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Yang kedua, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mengacu pada nilai perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sehingga akan menjadi pedoman, petunjuk, dan koridor bagi terselenggaranya semua program pembangunan nasional. Yang ketiga, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mencerminkan jati diri budaya, adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab dan adiluhung. Itu adalah beberapa dasar untuk penyusunan politik dan strategi nasional. Sebagaimana dari tiga pokok tadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu terlahir dari sebuah perjuangan, terlahir dari sebuah hukum-hukum, terlahir dari sebuah adat istiadat, bahasa, dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang C. Baiklah, kita lanjutkan di pembahasan yang C, faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional. Kita masuk. Proses penyusunan politik dan strategi nasional selalu memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik dalam skala global, regional, nasional maupun lokal, sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan global. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, tentunya pemerintah harus memperhatikan aspek global yang sedang berkembang, khususnya yang berhubungan dengan isu demokrasi, HAM, lingkungan hidup, terorisme, globalisasi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Para pengambilan kebijakan dalam menyusun politik dan strategi nasional pasti akan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis pada skala global, khususnya yang terkait dengan hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan perdagangan nasional. Berbagai perjanjian dan konvensi internasional yang dihasilkan dalam kerangka multilateral, trilateral, maupun bilateral menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Yang kedua, perkembangan regional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, tentunya hal-hal yang berhubungan perkembangan lingkungan strategis dalam skala regional, seperti kejahatan transnasional, perbatasan keamanan regional, dan organisasi regional dalam kerangka ASEAN dan APEC tentunya menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting. Politik dan strategi nasional yang disusun tentunya harus mampu merespon berbagai tantangan regional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sebagai komunitas regional Asia Tenggara, bangsa Indonesia menjadi negara yang sangat penting bagi terwujudnya kawasan regional Asia Tenggara yang damai, aman, sejahtera, dan dinamis, sehingga politik dan strategi nasional yang disusun harus mampu mengadaptasi perkembangan regional. Yang ketiga, perkembangan nasional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, perkembangan skala nasional yang meliputi Astagatra, Trigatra, dan Pancagatra menjadi masukan yang sangat penting. Perubahan politik dan strategi nasional pada tataran empiris yang mengalami perubahan dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi merupakan bukti nyata betapa perkembangan lingkungan strategis di tingkat nasional sangat berpengaruh. Arus reformasi yang menggelora pada akhir masa Orde Baru telah mengubah proses politik dan strategi nasional sekarang ini. Perkembangan geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang terjadi di Indonesia sebenarnya termanifestasikan dalam politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang disusun harus mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi pada skala nasional. Dan yang terakhir, yang keempat, perkembangan lokal. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, aspek lokal seperti perkembangan otonomi daerah, desentralisasi, dan nilai-nilai kearifan lokal juga menjadi bahan pertimbangan.
politik dan strategi nasional harus mampu mengadaptasi berbagai gejala, fenomena, dan peristiwa yang ada di tingkat lokal sehingga dapat menjadi pedoman atau petunjuk dalam proses penanganannya. Proses penyusunan politik dan strategi nasional memperhatikan jati diri masyarakat Indonesia di tingkat lokal dengan mengadopsi mekanisme musyawarah mufakat, semangat toleransi, gotong royong, dan nilai-nilai kemasyarakatan yang lain. Penyusunan politik dan strategi nasional merupakan cerminan dinamika masyarakat di tingkat lokal sehingga akan mampu diimplementasikan dalam arus kemasyarakatan, khususnya di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Dan itu adalah pembahasan dari materi kita yang C, yang dimana kita membahas tentang proses penyusunan politik strategi nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita selanjutnya akan membahas materi yang D. Baiklah, kita masuk di pembahasan kita yang terakhir, yaitu D. Proses penyusunan politik dan strategi nasional serta implementasi politik dan strategi nasional. Proses penyusunan politik dan strategi nasional serta implementasi politik dan strategi nasional. Kita masuk di pembahasan pertama, yaitu di pembahasan tentang Orde Lama. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era Orde Lama atau sering dikenal pula dengan sebutan demokrasi terpimpin ini diliputi situasi kondisi dan keadaan masyarakat dan negara yang serba tidak memuaskan. Proses penyusunan politik dan strategi nasional dimulai dari pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Deparnas melalui UU nomor 8 tahun 1958. Dan tugas dari Deparnas ini ialah untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana setelah dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali pada Undang-Undang 1945. Deparnas disempurnakan dengan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1959. Dalam jangka waktu 1 tahun, Deparnas berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta berencana 8 tahun atau dari tahun 1961 sampai 1969. Pola pembangunan nasional semesta itu disampaikan oleh Deparnas kepada Presiden pada tanggal 13 Agustus 1960. Kemudian, rancangan itu diteruskan kepada MPRS untuk mendapatkan pengesahan. Politik dan strategi nasional pada masa Orde Lama ditunjukkan untuk merancang pola pembangunan masyarakat adil makmur atau masyarakat sosialisme Indonesia. Adapun tujuan itu harus dicapai dengan pembangunan nasional, semesta, dan berencana nasional. Karena pola pembangunan itu harus menggambarkan keinginan seluruh daerah dan seluruh lapisan dan golongan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semesta, karena pola tersebut harus meliputi seluruh lapangan hidup bangsa dan negara berencana, karena tidak mungkin tercapai pelaksanaan masyarakat adil makmur sekaligus, akan tetapi dilaksanakan setapak demi setapak, tahap demi tahap, tingkat demi tingkat, daerah demi daerah, lapangan demi lapangan. Dengan perkataan lain, tidak ada sekaligus, tetapi secara berencana namun cepat dan deras, sesuai dengan irama gelombang revolusi Indonesia. Pola pembangunan nasional semesta berencana ini merupakan tripola karena terdiri dari 3 pola, yaitu pola proyek, pola penjelasan, dan pola pembiayaan. Dalam pekerjaannya, Deparnas selalu berpedoman pada beberapa naskah nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Amanat Pembangunan Presiden 28 Agustus 1959, Penegasan Amanat Pembangunan Presiden 9 Januari 1960. Dalam ketiga naskah itu, telah ditentukan bahwa tujuan seluruh pembangunan adalah untuk mewujudkan amanat penderita rakyat, yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur menurut Pancasila. Namun demikian, pola pembangunan nasional semesta berencana yang ditetapkan oleh pemerintah ketika itu tidak berjalan lama.
Karena pada tahun 1965, 1966 terjadi konflik politik dan ketidakstabilan politik yang menyebabkan tumbangnya Orde Lama pemimpin Presiden Soekarno diganti dengan pemerintahan Orde Baru pemimpin Presiden Soeharto. Dan itu adalah sekilas dari sejarah Orde Lama, dan kita akan melanjutkannya di pembahasan singkat di masa Orde Baru. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang D. Yang D ya, dan pembahasan di era Orde Baru. Kita masuk. Proses penyusunan politik dan strategi pada era Orde Baru, atau sering dikenal pula dengan sebutan demokrasi Pancasila, didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 3 sebelum diamandemen, di mana MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis besar haluan negara. Nah, GBHN, wujud nyata politik dan strategi nasional saat itu adalah GBHN, yang diserahkan kepada Presiden untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. GBHN merupakan program pembangunan nasional di segala bidang yang berlangsung terus-menerus dalam rangka mencapai tujuan nasional dan mewujudkan cita-cita nasional. GBHN memberikan kejelasan arah bagi pejuang negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar mewujudkan keadaan dan mampu memberikan gambaran masa depan yang diinginkan. GBHN merupakan rencana pembangunan 5 tahun. Ini Pak Soeharto bersama istrinya dengan para kabinetnya. Oke. Dalam melaksanakan KBHN, Presiden menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repilita. Repelita disusun oleh Presiden dengan bantuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pada masa Orde Baru telah disusun 7 Repelita yang di dasar hukumnya akan diuraikan sebagai berikut. Saya masukin di PPT. Yang pertama, Keputusan Presiden nomor 319 tahun 1968 Dasar Hukum Repelita 1 1969 sampai 1973. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 4 MPR 1973 tentang GBHN tahun 1973 sampai 78, Dasar Hukum Repelita 2 1974 sampai 1975, 978 sampai 1979. C. Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1978 tentang GBHN tahun 1983. Dasar Hukum Repelita 3 1979 /1980 sampai 1983 /1984. Ketetapan MPR nomor 2 atau MPR atau 1983 tentang GBHN tahun 1983 sampai 1988. Dasar Hukum Repelita 4 1984, 1985, 1999 dan 1989. Nanti akan saya bagikan di link deskripsi di bawah ya. Kita masuk di berdasarkan rencana pembangunan nasional yang disusun oleh pemerintah Repelita 1 sampai Repelita 5 disebut dengan pola pembangunan jangka panjang PJPT tahap 1. Sedangkan Repelita 6 dengan Repelita 7 merupakan bagian dari pola pembangunan jangka panjang PJPT tahap 2. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah menetapkan PJPT berjangka waktu 25 tahun. Sehingga logikanya, ketika pemerintah telah melaksanakan 5 kali Repelita, maka bisa dikatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan PJPT. Ada sedikit tambahan. Namun demikian, karena terjadinya krisis ekonomi yang mengarah pada krisis politik, krisis kepercayaan, dan krisis multidimensional, pada tahun 1997 dan 1998, maka pemerintahan Presiden Soeharto jatuh pada tanggal 21 Mei 1998 oleh gelombang reformasi mahasiswa bersama rakyat yang tidak puas dengan program pembangunan nasional yang dijalankan ketika itu. Akhirnya TAP MPR nomor 2 MPR 1998 tentang GBHN tahun 1998 sampai 2003 dicabut oleh sidang MPR melalui TAP MPR nomor 9 /MPR 1998. Oke, kita sudah membahas sebagian dari
tentang masa Orde Baru, dan kita akan masuk di masa transisi untuk proses penyusunan politik dan strategi nasional. Baiklah, kita masuk di pembahasan transisi reformasi atau yang pembahasan ketiga di materi D. Kita masuk. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era transisi reformasi diawali dengan ditertibkannya beberapa ketetapan MPR sebagai respon terhadap berbagai tuntutan reformasi yang sangat deras ketika itu. Ketetapan MPR tersebut antara lain, saya sebutkan, yang A, TAP MPR nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Yang B, TAP MPR nomor 9 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang C, TAP MPR nomor 16 MPR 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Yang D, TAP MPR nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta berimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Dan yang terakhir E, TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Ini adalah gambar tentang kerusuhan pada penurunan Orde Baru. Berkaitan dengan politik dan strategi nasional, MPR hasil pemilu 1999 pada rapat paripurna ke-12 sidang umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 menetapkan TAP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang GBHN tahun 1999 sampai 2004. GBHN 1999 sampai 2004 tersebut memuat arah kebijakan penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, termasuk lembaga tinggi negara dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan penyelenggaraan dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. Nah, sesuai dengan amanat GBHN 1999 sampai 2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara tersebut dituang dalam Program Pembangunan Nasional 5 tahun atau Propenas yang ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Selanjutnya, Propenas diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan atau RPTA yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Perumusan Propenas dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak, baik di pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, maupun para pakar, baik di pusat maupun daerah. Berbagai upaya mencari masukan dilakukan dengan tujuan agar semua pihak merasa ikut memiliki dan berpartisipasi melaksanakannya. Propenas ini bukanlah rencana pembangunan pemerintah pusat saja, melainkan merupakan rencana pembangunan seluruh komponen bangsa. Propenas merupakan payung bagi seluruh lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas pembangunan. Proses penyusunan Propenas yang dilakukan secara transparan akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Propenas mempunyai karakteristik yang berbeda dengan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang kita kenal yang lalu. Propenas berupaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi penyelenggara pembangunan di pusat departemen LPND dan di daerah pemerintahan daerah untuk membangun rencana pembangunan masing-masing. Hal ini sejalan dengan desentralisasi segala aspek kehidupan bernegara termasuk dalam hal pembangunan nasional. Nah, itu adalah sekilas dari masa transisi reformasi, dan kita akan masuk di pembahasan terakhir yaitu masa reformasi. Baiklah, kita masuk di pembahasan terakhir di materi D tentang proses penyusunan politik dan strategi nasional di era reformasi. Sekarang kita masuk di era reformasi. Reformasi. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era reformasi diawali dengan ditertibkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam UU SPPN dinyatakan secara jelas bahwa terdapat 3 dokumen perencanaan pembangunan nasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJPN yang berlaku 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN yang berlaku 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah RKP yang berlaku tahunan. Ini adalah gambar itu yang pada tahun 1998 demo besar-besaran untuk menurunkan Pak Presiden Soeharto pada masa itu. Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah atau top down, dan bawah atas, bottom up. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden atau kepala daerah. Ya teman-teman, oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden atau kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Dalam perencanaan pembangunan nasional daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD selain itu diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan atau menyerap aspirasi masyarakat terkait antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha. Ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan daerah adalah sebagai berikut. Bisa dilihat, terbagi menjadi 2, yaitu nasional dan daerah. Di nasional, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis kementerian lembaga, rencana kerja pemerintah, rencana kerja kementerian lembaga. Kalau di daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja pemerintahan daerah, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Sampai saat ini, pemerintah dan DPR mentertibkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025. Dalam Undang-Undang RPJPN tersebut ditegaskan kewajiban pemerintah untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu RPJM Nasional 1 tahun 2005-2009, RPJM Nasional 2 tahun 2010-2014, RPJM Nasional 3 tahun 2015-2019, dan RPJM 4 tahun 2020-2024. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ketika melaksanakan kampanye saat pemilu. Berkaitan dengan RPJMN, pemerintah SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN tahun 2004-2009 yang merupakan penjabaran visi dan misi program Presiden hasil pemilu yang dilaksanakan tahun 2004. Pada saat itu, Presiden SBY juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN tahun 2010-2014
yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program presiden hasil pemilu yang dilaksanakan secara langsung tahun 2009 dan pada tahun 2009. Oke. Itu adalah pemaparan dari keempat era di materi kita yang D, yaitu proses penyusunan politik dan strategi nasional. Dan setelah ini kita akan masuk di tetap bab yang sama, tapi kita akan mengimplementasikan politik dan strategi nasional dari masa ke masa. Baiklah, kita masuk di pembahasan tentang implementasi politik dan strategi nasional. Pada masa Orde Lama, dalam era 20 tahun pertama setelah kemerdekaan 1945-1965, bangsa Indonesia mengalami berbagai macam ujian yang sangat berat. Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara. Persatuan dan kesatuan sangat berhasil pula dipertahankan dengan meredam berbagai benih pertikaian, baik pertikaian bersenjata maupun pertikaian politik di antara sesama komponen bangsa. Pada masa itu, para pemimpin bangsa berhasil menyusun rencana pembangunan nasional. Namun, suasana yang penuh ketegangan dan pertikaian telah menyebabkan rencana-rencana tersebut tidak dapat terlaksana baik. Politik dan strategi nasional yang tertuang dalam garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 1961 sampai 1969 sangat dinominasi oleh kebijakan Presiden Soekarno yang anti terhadap blok barat dan cenderung ingin bersahabat dengan negara-negara blok timur. Pada saat itu Presiden Soekarno menetapkan politik sebagai panglima dan politik mercusuar. Pembangunan yang dijalankan lebih diarahkan pada pembangunan politik sehingga sebagian besar program dan kegiatan pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya menyebabkan krisis ekonomi yang menyebabkan ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno. Akhirnya, melalui proses yang panjang dengan penuh kemulut politik yang menimbulkan turbulensi politik yang menegangkan, Presiden Soekarno jatuh dan pemerintah Orde Lama digantikan dengan pemerintahan Soeharto yang menyatakan dirinya sebagai pemerintahan Orde Baru dengan komitmen akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Masa Orde Baru. Pada kurun 1969 sampai 1997, bangsa Indonesia berhasil menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan 5 tahunan. Pembangunan tersebut merupakan penjabaran garis dari haluan negara atau GBHN yang memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan negara untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. Menjelang timbulnya krisis ekonomi pada 1997, pembangunan ekonomi sesungguhnya sedang dalam optimisme yang tinggi, sehubung dengan keberhasilan pencapaian pembangunan jangka panjang pertama. Namun, berbagai upaya perwujudan sasaran pembangunan praktis terhenti akibat krisis yang melumpuhkan perekonomian nasional. Rapuhnya perekonomian di negara-negara kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa pondasi ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia belum kuat menahan gejolak eksternal. Pertumbuhan cukup tinggi yang berhasil dipertahankan cukup lama lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal, tenaga kerja dan pengurusan sumber daya alam daripada peningkatan dalam produktivitas perekonomian secara berkelanjutan. Dari krisis tersebut terangkat kelemahan mendasar bahwa kemajuan selama ini belum diikuti oleh peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi yang akhirnya meruntuhkan kepercayaan para pelaku baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, di samping rentan terhadap gangguan eksternal, struktur perekonomian seperti itu akan sulit berkembang jika dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil produksi maupun pada peningkatan investasi dalam era perekonomian dunia yang makin terbuka.
Krisis 1997 telah meruntuhkan pondasi perekonomian nasional. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, nilai tukar merosot drastis mencapai sekitar 15.000 per US dollar. Implikasinya, utang pemerintah dan swasta membengkak dan mengakibatkan permintaan agregat domestik terus menurun sampai dengan pertengahan 1998. Akibatnya, PDB mengalami kontraksi sekitar 13% pada tahun tersebut. Banyaknya perusahaan yang bangkrut mengakibatkan jumlah pengangguran meningkat tajam hingga hampir 3 kali lipat, yaitu 14 juta orang. Jumlah masyarakat miskin meningkat hampir 2 kali lipat dari 28 juta orang pada tahun 1996 menjadi sekitar 53 juta pada tahun 1998. Perubahan substansial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional adalah: yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tidak diamanatkan lagi untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dan yang ketiga, desentralisasi dan penguat ekonomi otonomi daerah. Itu adalah implementasi implementasi politik dan strategi nasional pada Orde Baru. Kita masuk di transisi reformasi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai lembaga perencanaan, Bappenas telah menyelesaikan penyusunan program pembangunan nasional 5 tahun atau Propenas. Penyusunan Propenas merupakan tugas Presiden sebagai mandataris MPR untuk menjabarkan garis-garis besar haluan GBHN pada tahun 1999. Sebagaimana penyusunan rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang menjabarkan GBHN selama periode 1971 hingga 1998. Propenas tentunya memiliki warna yang berbeda dengan Repelita, karena disusun dalam suasana dan semangat yang berlainan. Penyusunan kebijakan dan program dalam Propenas bertitik awal dari tujuan pembangunan nasional, kondisi umum, visi dan misi pembangunan nasional seperti yang diamanatkan oleh GBHN 1999 sampai 2004. Propenas adalah merupakan rencana program pembangunan nasional untuk jangka waktu 5 tahunan. Selama 32 tahun terakhir, rencana program pembangunan 5 tahun negara kita disusun dalam apa yang disebut dengan Repelita. Paradigma yang digunakan dalam perumusan Repelita pada waktu itu sangat mendalam atau komprehensif, yaitu menguraikan secara panjang, lebar, dan terinci rencana pembangunan menurut sektor dan daerah. Sedangkan dalam Propenas digunakan paradigma yang menekankan pada skala prioritas dalam perumusan masalah dan penyelesaiannya, strategi COSE. Dalam Propenas, agenda-agenda kebijakan yang penting, mendesak, dan mendasar yang menjadi prioritas bagi bangsa pada masa 5 tahun ke depan lebih diutamakan dan ditonjolkan. Berbagai kinerja di atas telah berhasil memperbaiki stabilitas ekonomi makro. Walaupun demikian, kinerja tersebut belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat seperti sebelum krisis. Hal tersebut karena motor pertumbuhan masih mengandalkan konsumsi. Sektor produksi belum berkembang karena sejumlah permasalahan berkenan dengan tidak kondusifnya lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi di antara praktik ekonomi biaya tinggi, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disebut KKR. Serta berbagai aturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, sulitnya pemulihan sektor investasi dan ekspor juga disebabkan oleh lemahnya daya saing nasional, terutama dengan makin ketatnya persaingan ekonomi antar negara. Luasnya wilayah dan beragaman kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam, dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang-orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Itu adalah sekilas dari implementasi politik dan strategi nasional pada masa era transisi reformasi. Reformasi tidak adanya GBHN
akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu zaman presiden dan wakil presiden ke jabatan presiden dan wakil presiden berikutnya. Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Belajar dari pengalaman masa lalu dengan mempertimbangkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bernegara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu ditetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Indonesia. Ketika mulai awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu atau KIB, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengemukakan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu tingginya angka kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, dan besarnya utang pemerintah. Presiden SBY juga berulang kali mengemukakan arah pembangunan yang hendak diwujudkan melalui apa yang disebut dengan Triple Track Strategy, yaitu Pro-Growth, Pro-Job, and Pro-Poor. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, SBY menawarkan 3 solusi. Track pertama adalah meningkatkan pertumbuhan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua adalah menggerakkan sektor real untuk menciptakan lapangan kerja. Track ketiga adalah merevitalisasikan pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi perdesaan yang mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan atau pertumbuhan disertai pemerataan grow with equality. Capaian menonjol yang telah ditorehkan oleh pemerintah melalui politik dan strategi nasional yang tertuang dalam Undang-Undang SPPN, RPJPN, RPJMN, RKPN, RKP adalah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6%, angka kemiskinan berhasil diperkecil mencapai 20 juta orang, jumlah pengangguran juga berhasil dientaskan sehingga menjadi 9 juta, dan masuknya Indonesia dalam keanggotaan Organisasi Ekonomi Dunia yaitu G20. Oke, sekian dari pemaparan materi saya dari materi 1, 2, 3, dan 4 tentang politik dan strategi nasional. Saya mohon maaf apabila saya memiliki kesalah kata atau kelibetan dalam menyampaikan materi. Sekali lagi, saya adalah manusia dan saya tidak luput dari kesalahan. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.